Puji dan syukur kita panjatkan atas kebersamaan pada sore hari ini, di mana kita dapat berkumpul dalam momen yang sangat berharga, yaitu peresmian Atma Jodi Community Center. Atas nama panitia dan seluruh keluarga besar Atma Jodi, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita bersama memohon doa dan syukur dan atas terlancarnya acara hari ini. Kepada Bapak Rajeskana, kami mohon maju untuk membacakan doa. Om Swastiastu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Untuk memperlancar, saya izin memimpin doa secara agama Hindu. Mari kita sejenak menutupkan mata dengan niat baik. Doa kita mulai. Tuhan, Engkaulah sumber dari segala sumber, yang kami kenal sebagai Sang Hyang Widiwasa, yang kami kenal sebagai Siwan, yang kami kenal sebagai Murger, yang kami kenal sebagai Winayagara. Dengan begitu banyak nama yang dimuliakan kepada dirimu, bahwa Engkau adalah satu-satunya yang Maha Esa. Tuhan, izinkanlah kami datang ke hadapan-Mu dengan satu niat yang kami juga tidak tahu perjalanan kami harus bagaimana dan harus kemana. Niat kami, niat untuk membantu masyarakat luas. Bantulah kami Tuhan. Bawalah kami ke jalan kasih-Mu, sehingga tujuan yang akan kami jalani merupakan perjalanan yang terbaik. Terima kasih atas berkat dan kasih-Mu. Pada hari ini kami bersama-sama berkumpul dalam rangka peresmian Atma Jodi Community Center. Kami juga tidak begitu mengerti mengapa kami hadir mulai dari tahun 2000. Berkatilah dan bimbinglah seluruh pengurus, seluruh para pembina, dan juga pengawas dan penasehat dari perkumpulan sosial Atma Jodi. Kami pasrahkan ke tangan-Mu Tuhan, sehingga acara kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Hanya Kamulah satu-satunya harapan kami yang kami percaya. Izinkanlah kami dalam menjalankan kegiatan ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh cita-cita yang mulia.
Berkatilah kami Tuhan, berkatilah semua pengurus, teman-teman, dan masyarakat sekitar. Bantulah masyarakat sekitar dengan keberadaan Atmajodi Community Center, sehingga dapat berbuat untuk hal yang baik. Jauhkanlah segala godaan yang membuat cita-cita kami menjadi tidak sejalan. Hanya dalam lingkup lindungan kamu, kami semua menghadap. Hanya melalui kehendak-Mu lah Atmajodi Community Center akan menjadi besar dan berbakti kepada masyarakat luas. Izinlah kami dalam mengucapkan doa ini dengan penuh rasa terima kasih yang mendalam dan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Guru. Shanti, Shanti, Shanti Om. Terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Penasihat Atmajodi. Kepada yang kami hormati, Bapak WWK, kami persilakan. Yang saya hormati para pemuka masyarakat Amin, para tokoh agama, para ketua yayasan WIL yang berada di wilayah Jabodetabek, Pak RT hadir di sini, para muspika mungkin yang hadir, para umat sedharma hadirin sekalian, dan yang paling spesial pada sore hari ini adalah para donatur yang telah memberikan hunianya sehingga sangat bisa bermanfaat untuk kita semua dalam rangka peresmian Atmajodi Community Center. Om Swastiastu, Wanakam, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sehat, salam Atmajodi. Nah ini kelihatannya masih tegang yang di belakang. Saya yakin pengurus Atmajodi banyak hadir di sini, dan kepada Bapak tamu undangan, kami mohon kebersamaan. Saya mohon apabila saya menyapa dengan salam Atmajodi, dibalas dengan letakkan tangan di dada kiri di jantung kita, lalu ucapkan one for all for one. Itu menandakan moto dari Atmajodi dan kita menjadi bersama untuk membesarkan Atmajodi. Kita mulai ya. Salam Atmajodi. One for all for one. Terima kasih, aplaus buat kita semua. Pertama-tama, sepantasnya kita menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sebentar Bu MC, saya berapa lama waktunya ini? 5 menit ya? Baik. Kadang-kadang kalau sudah pegang mic, lupa duduk Pak. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang sangat berbahagia, tempat yang kita impikan bersama, yaitu di Sekretariat Atmajodi Community Center. Dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Pertama, yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, terutama para donatur yang hadir pada hari ini, sehingga kita bisa mengadakan acara peresmian Sekretariat Atmajodi ini. Bapak Ibu sekalian, untuk kita ketahui dan mungkin kami harus declare kepada para donatur bahwa Atmajodi Community Center ini merupakan suatu impian dari masyarakat atau pengurus Atmajodi
dan utamanya masyarakat Tamil yang berada di wilayah Jabodetabek. Karena selama 26 tahun masuk ke 2007 kita belum mempunyai satu rumah. Anggap ini kami sampaikan bahwa ini adalah rumah kita bersama. Untuk kita bercengkrama, untuk kita bertukar pikiran, untuk kita mengembangkan, untuk mempertahankan kultur budaya kita dan sosialisasi antar umat masyarakat Tamil yang ada di wilayah Jabodetabek. Tadi kami banyak diskusi dengan Pak Mani, dengan Pak Ram, bagaimana ke depannya untuk Atmajodi, sehingga kita bisa menjadi satu wadah yang diterima oleh umat. Dan bagaimana mewujudkan ini? Tentunya kita dari pengurus harus bisa membangun suatu kepercayaan, membangun suatu trust di masyarakat, sehingga masyarakat Tamil yang berada di wilayah di Jabodetabek itu merasakan manfaat dan mengakibatkan timbulnya trust atau rasa percaya terhadap Atmajodi. Dengan demikian Atmajodi akan menjadi besar dan Atmajodi akan menjadi sangat bermanfaat. Saya berkali-kali sampaikan kepada teman-teman pengurus di Atmajodi bahwa menjadi pengurus di Atmajodi bukan menjadi pejabat, tapi menjadi pelayan. Artinya kita semua melayani umat, kita sadar kita adalah volunteer, kita tidak pernah digaji, kita menyumbangkan pikiran, menyumbangkan tenaga, menyumbangkan waktu untuk umat. Dan hari ini apa yang teman-teman lakukan, apa yang adik-adik lakukan, sumbangsi pikiran, sumbangsi tenaga, sumbangsi waktu, terwujud berkat kepercayaan masyarakat, wujudnya adalah kita mempunyai satu sekretariat yang sangat representatif. Saya hadir pada saat itu, pada saat lokasi sekretariat ini bagaimana kumuhnya. Sekarang kita lihat ini menjadi suatu yang sangat indah, sangat bermanfaat. Saya minta tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya teringat pada sekitar tahun 2011 bagaimana kesulitannya kita, di tahun-tahun sebelumnya bagaimana kesulitannya masyarakat Tamil dalam mengadakan suatu ritual-ritual yang bersifat sosial, utamanya kemalangan. Dan sekarang pengurus Atmajodi kita berharap, kita berkomitmen untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk umat Tamil yang berada di wilayah Jabodetabek. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sepakat bahwa sekretariat ini nantinya akan menjadi rumah kita, dan saya ucapkan terima kasih atas nama seluruh keluarga besar Atmajodi kepada panitia yang sudah bisa melaksanakan kegiatan ini, dan kepada teman-teman panitia jangan lupa nanti bahwa sekretariat ini adalah sekretariat bersama, dan kita atur nanti Pak Ketua yang akan mengatur bagaimana operasional, bagaimana mendeliver sekretariat ini bisa berjalan secara semestinya. Dan kepada para donatur kami sampaikan ucapan yang sangat berharga, yang sangat terima kasih karena berkat Bapak dan Ibu para donatur sekalian, wujud sekretariat ini sekarang bisa kita saksikan bersama. Dan yakinlah kami di Atmajodi akan sangat transparan, percaya dengan akuntabilitas karena kami sifatnya terbuka. Tidak ada satu rupiah pun yang akan mengalir ke kantong pribadi. Dan saya selaku Ketua Dewan Penasihat selalu memberikan masukan dan selalu ikut mengawasi bagaimana kinerja adik-adik, anak-anak kita di lapangan. Dan anak-anak muda ini cukup potensial, cukup agresif, percayakan dengan mereka dan semua akan berhasil. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang bermanfaat, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Intinya bahwa Atmajodi adalah yayasan sosial dan kesederhanaan selalu kita kedepankan. Terima kasih.
Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Salam Atma Jodi, one for all for one. Terima kasih kepada Bapak WK atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Pengadaan dan Pembangunan AJCC. Kepada Bapak Jaya Krishna, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Berkat puji syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul sore ini menyaksikan, merayakan, hadir dalam peresmian AJCC, Atma Jodi Community Center. Bapak Ibu, suka duka dalam pencapaian yang telah disampaikan oleh Ketua Pembina tadi, dalam kami melakukan aktivitas untuk mengaplikasikan unit ini sampai ready, saya diberi beban, bukan beban ya, diberi kepercayaan untuk melaksanakan dan menjalankan dengan konsep kebersamaan tadi, one for all for one, untuk menyediakan satu sekretariat yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan umat Tamil Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kami Oke. Ada slide yang bisa ditampilkan, panitia? Oke, sambil berjalan saya coba sampaikan mungkin yang tadi saya sampaikan suka duka. Sebenarnya suka duka itu adalah perjalanan yang kami dapatkan gitu ya. Jadi waktu unit ini direkomendasi, ini adalah unit kelima, kalau nggak salah kelima apa keempat ya, yang direkomendasi atas seleksi dan runutan proses yang dilakukan dari kelayakan, dari kemanfaatan bagi masyarakat nantinya. Setelah kita melewati beberapa step, akhirnya ditentukan unit ini dari 4 atau 5 unit ya. Akhirnya kita putusin di sini. Sebelum kami putusin, masih negosiasi, dalam proses negosiasi. Tepatnya tanggal 21 Desember kita lakukan transaksi jual beli. Tapi jauh sebelum itu, ya persisnya di Oktober mulai proses. Jadi ada tawar-menawar, tadinya kami merasa, ya jujur saya sempat diskusi dengan warga sekitar, ya kebetulan saya ketemu Pak Latif ya, Pak Haji Latif di depan, ngobrol malam, kenapa rumah ini gelap. Kedua, penghuninya, ya jujur setelah kita lihat ada dapur ada 3 atau 4 gitu. Ya memang pemilik sih, tapi saya berharap ini tidak disalahgunakan kira-kira gitu. Dan kami juga memilih unit itu tidak juga dengan ada risiko-risiko tambahan. Seperti ya kita terkait dengan risiko hukum atau apa segala macam. Sehingga seleksi itu betul-betul kita lakukan, ketemu RT RW, ketemu warga sekitar, dapat proof, akhirnya kita putusin. Baru saya masuk ke negosiasi. Negosiasi harga. Nah, negosiasi itu juga kita lakukan step by step. Kebetulan saya pengalaman di perbankan, jadi cara ngepres saya melihat nilai dan kemanfaatannya optimal gitu ya bagi kita nantinya. Nah, dalam proses itu kita putuskan di 21 Desember berdasarkan rapat umum yayasan ya, dihadiri oleh seluruh dewan pembina, penasehat, pengawas dan
petugas harian. Akhirnya kita sepakati dan jatuh di tanggal 21 Desember. Kita signing di notaris di tempat, berdasarkan proof semua dokumentasi lengkap dan legalitas serta keabsahan dari pemilik yang memiliki unit tersebut. Setelah itu, belum muncul ya. Kita beli aset ini dengan luas 207 meter, dengan bangunan percis seperti ini. Kita tidak ada renovasi satu ruangan pun, berubah fungsi atau tambahan gitu ya. Jadi dengan format yang ada seperti ini, yang tadinya mungkin ini kita uruk, ya pekerjaan yang paling berat adalah diuruk menjadi 60 cm, akhirnya kita ratakan dan jadilah seperti ini. Dengan dukungan seluruh dewan, penasehat, pembina, pengawas yang tentunya memang membuat pusing ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lengkap, tujuannya baik untuk ke depan kita bisa langgeng, kita bisa damai, kita bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kita beli aset ini di angka 900 net, kemudian pajak dan pajak jual, pajak beli, biaya notaris. Nah ini, nah angka ini yang kita notaris juga kita sampai 3 notaris kita pilih, akhirnya dapat yang terbaik dan terpercaya lah ya. Dan angka yang kita beli totalnya di angka 1023 miliar. Nah inilah unit yang kita ambil. Next. Nah biaya yang kita keluarkan untuk renovasi dengan ketat, jadi kita juga tidak menambah penggunaan ruangan karena ruangannya sudah cukup banyak seperti yang tertera ini. Jadi jasa renovasi saya bagi 2 kelompok. Kelompok pertama ini adalah biaya jasa renovasi, saya pisahkan supaya kita juga mengerti. Renovasi awal ini menunjukkan pada saat step awal kita menentukan plan, angkanya demikian 94 juta jasanya dalam waktu 3 bulan. Namun dalam perjalanan biasa ya, begitu jalan, oh ini rapuh. Kita kan dalamnya konstruksi kita nggak tahu. Akhirnya ada pekerjaan-pekerjaan tambahan karena saya dibantu oleh 2 insinyur, kontraktor atau arsitek ya. Kalau kita persis bilang arsitek, Pak Nilis sama Pak Ragumani. Kemudian sama tim dewan, akhirnya kita temukan beberapa titik yang harus kita lakukan renovasi. Tambah tulang, tambah tiang, supaya ini lebih ke depannya lebih dan lebih baik ya, jangka panjang. Masuk di angka tambahan jasanya di 37. Sebelum saya masuk ke sini, prosesnya tender ya teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Proses tender dari 3-4 kontraktor, tukang yang kita panggil, ikutin forum tender, lebih kurang 1,5 bulan prosesnya. Saya bikin sendiri, modelnya pakai WA sama email, dibantu sama petugas harian, Bapak Tangges, Wiknes, ya saya dibantu sama Pak Wiknes untuk proses, ya Pak Tangges. Nah setelah proses itu berlanjut, kebutuhan material yang kita gunakan di luar dari peralatan yang mesti kita beli, ini material itu totalnya di 139-an. Kemudian kita bikin pagar kita ganti karena pagar-pagar lama sudah lapuk, kita jadikan security di atas. Jadi boleh. Jadi ini ya. Oke. Jadi barang-barang pagar yang lama, kenapa kita bongkar? Kita bongkar jadikan dicat ulang, dirapiin, jadikan security aja di kiri kanan. Jadi tempat-tempat yang terbuka kita pasang itu supaya rapi, jangan ada peluang orang jatuh apa segala macam. Makanya kita ganti teralis, pintu. Yang di bawah semua kita ganti aluminium karena sudah mulai rayap yang tampak depan. Kalau tampak dalam sisip tambal sulam. Yang penting unit ini layak melakukan aktivitas sosial. Tujuannya itu.
bukan mewah tapi layak. Tujuannya cuma layak. Saya diperintahkan itu, jadi saya jalankan berdasarkan perintah itu. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Nah, kemudian ini jasa kelistrikan yang kita pakai, kita nambah daya sama peralatan lampu semua, kita buat baru. Kemudian ada material kelistrikannya, ini jasa nih material. Kemudian jasa dan pemasangan sanyo semi jepam. Begitu kita masuk, sanyonya 2 hari pakai, habis itu lepas, kebakar dalamnya. Ya, aku bilang udah oke. Kita ganti baru. Jadi kita ganti sama ada mesin pendorong. Kemudian kita tambahkan AC 3 unit untuk ruangan sini. Nantinya kantor, sebelah kanan ada ruangan ini kita akan upayakan kantor. Di depan kalau bisa jadi koperasi nanti plannya. Tapi ke depan kita akan pikirkan yang optimal bagi kemasyarakatan. Nah, Bapak Ibu, inilah pertanggungjawaban dari operasional yang kita lakukan dengan total 350-an. Ya, ini bukan estimasi, rinciannya, rincian yang udah dikeluarin. Ya, mohon maaf ini ada kesalahan. Ini sampai dengan tanggal 6 Maret. Sampai dengan kemarin 6 Maret, biaya yang kita keluarkan demikian, 358 juta. Ini yang kita sudah optimalkan di gedung ini. Ya, lebih kurang, saya juga kapasitas terbatas, saya bukan kontraktor, tapi dipaksa untuk nge-range ini. Saya seorang bankers, jadi saya gunakan pengetahuan yang saya miliki untuk membuat ini sedemikian. Dan pada kesempatan ini juga saya menghaturkan permohonan maaf kepada badan pengawas, pembina, penasehat yang banyak masukan yang saya belum bisa penuhi karena tujuan dari pembangunan unit AJCC adalah kelayakan melakukan aktivitas sosial. Nah, ke depan setelah aktivitas kita bisa lakukan dengan baik, nah masyarakat percaya, setelah itu kita akan lakukan bisa lebih daripada ini. Mungkin ada pengembangan. Demikian pertanggungjawaban biaya yang sudah kami keluarkan atas berdirinya unit ini untuk pelaksanaan. Kami mohon kepada masyarakat, kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, doa restu untuk unit ini dapat berjalan sesuai fungsinya, sehingga kami dapat menjalankan perintah itu dengan baik. Apabila dalam perjalanan kami lupa atau alpa, karena kita manusia tempatnya bersalah, kami mohon diingatkan, khususnya tetangga kami yang kiri kanan, depan belakang, Pak Haji Latif, ya, Bapak Ibu sekalian, ingatkan kami, tegur kami kalau ada yang kurang atau tidak layak. Ya, dan masyarakat sekitar, masyarakat Hindu Tamil sekitar, kami juga perlu banyak dapat koreksi dan masukan untuk kelancaran ini. Demikian update yang bisa saya berikan atas waktu dan kesempatan diberikan. Kami ucapkan baik terima kasih. Semoga Atmajodi Community Center berjaya terus. Ya, sukses. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jaya Krishna atas laporan yang sudah disampaikan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video perjalanan Atmajodi. Video berikut akan memperlihatkan perjalanan Atmajodi dari awal perintisan hingga hari ini berhasil mewujudkan Atmajodi Community Center. Mari kita saksikan bersama perjalanan yang penuh semangat, kerja keras, dan kebersamaan ini. Kami berkomitmen untuk menjadi wadah dalam membantu sesama dan berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanannya, Atmajodi telah mengalami berbagai periode kepengurusan dan regenerasi. Namun, niat, semangat, dan solidaritas yang dimiliki sejak pendirian tidak pernah surut. Periode pertama Bapak Anbulagan dan Bapak Suresh Sharma, periode 2 Bapak Tamarai Selwan dan Bapak Tanggeswaran, periode 3 Bapak Tamarai Selwan dan Bapak Tanggeswaran, periode 4 Bapak Alang Awan dan Ibu Saroja Dewi,
Periode 5, Bapak Rajeskana dan Bapak Dharma Raja. Periode 6, Bapak Tanggeswaran dan Bapak Panir Selwan. Program Atma Jodi berfokus pada 3 pilar utama, optimalisasi layanan sosial kemanusiaan, pendidikan dan pengembangan kualitas SDM, serta pelestarian budaya dan pemantapan spiritual keagamaan. Layanan sosial kemanusiaan yang telah diberikan untuk membantu sesama termasuk bantuan pengurusan kemalangan melalui penyediaan pendeta serta tanggungan sepenuhnya biaya kemalangan bagi masyarakat yang kurang mampu, bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa, bantuan dana kesehatan, bantuan untuk bencana nasional termasuk pada pandemi COVID-19, bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara dan Aceh, bantuan sembako bagi yang membutuhkan, serta bantuan sosial untuk mendukung mata pencaharian. Selanjutnya, kami berkomitmen untuk menciptakan SDM yang handal dan profesional pada berbagai bidang melalui telemanagement system yang mencakup identifikasi skill gap, rekrutmen, pengembangan, serta penyaluran talent. Untuk pelestarian budaya dan pemantapan spiritual, Atma Jodi telah secara konsisten melaksanakan program-program seperti pertemuan bajan bulanan, kelas agama, dan pendidikan karakter melalui Atma Jodi Friday School serta perayaan 6 malam kesenian di Pawali. Melalui kegiatan olahraga dan malam kesenian, Atma Jodi ingin membangun semangat persatuan, sportivitas, serta kebersamaan. Perjalanan selama ini tidaklah mudah, namun Atma Jodi masih berdiri sebagai suatu wadah yang dapat diandalkan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap Atma Jodi. 26 tahun bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah babak baru. Kami berterima kasih kepada semua yang telah mendukung kami dalam setiap langkah. Dengan semangat yang tak pernah padam, kami akan terus berupaya untuk menjadi lebih baik. Pengalaman, pembelajaran, dan kritikan yang diterima selama 26 tahun merupakan modalitas yang sangat penting dalam membentuk Atma Jodi menjadi organisasi yang lebih mapan. Kedepan, Atma Jodi akan senantiasa berinovasi, melakukan perbaikan tanpa henti dan melaksanakan regenerasi. Atma Jodi berarti cahaya yang kekal, semoga Atma Jodi akan terus ada untuk masyarakat. All for one, one for all. Yang kami hormati muka masyarakat, Bapak Maniwanan, Bapak Ramrau, Bapak Ibu sekalian yang hadir, pemuka masyarakat, Pak RT, terima kasih sudah berkenan hadir Pak RT. Ya, hari ini kita pada momen yang berbahagia ini, kita berkesempatan untuk syukuran atas apa yang sudah kita capai, tadi sudah disampaikan selama 26 tahun, akhirnya kita bisa, karena memang bagi pemahaman saya pada akhirnya ini masalah waktu. Kalau memang waktunya sekarang, berarti memang sekaranglah kita dapat itu gitu ya. Tapi memang ini bukan sekedar sesuatu capaian dari pengurus yang sekarang aja, tapi ini adalah akumulasi dari keseluruhan upaya Atma Jodi sejak awal berdiri, karena semua akan berpengaruh ke tahapan-tahapan selanjutnya. Izin kami dari organisasi terutama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu donatur ya yang sudah membantu terselenggaranya pengadaan community center ini yang merupakan milik kita bersama. Jadi community center ini kalau mungkin dulu kita namakan sekretariat gitu ya, tapi kita ubah namanya karena memang yang lebih tepat adalah community center, sehingga kita menjadikan tempat ini milik kita bersama, kita pergunakan untuk program masyarakat gitu ya, yang bermanfaat bagi masyarakat. Perkenankan kami sedikit paparan Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak boring ya. Kami upayakan cepat juga gitu ya. Kalau saya berapa menit Bu MC? 10 ya? Karena agak banyak slide-nya ya. Izin mungkin slide. Ini mudah-mudahan, mohon maaf ini agak kecil ya, tapi sebetulnya tadi sudah disampaikan juga beberapa hal yang
mau saya sampaikan sebetulnya sudah ada di video saya, jadi nanti saya skip aja. Mungkin ada beberapa penekanan, tapi kalau ini gambar rumah, sebetulnya rumah kita itu ditopang oleh 3 pilar, sosial, pendidikan, dan budaya, Bapak Ibu. Jadi sosial itu nanti kita lihat detailnya, tapi sebetulnya untuk mendukung program tersebut itu ada pendukung-pendukung yang perlu di establish dulu gitu ya. Nah, salah satunya pendukung yang hari ini kita sudah capai adalah yang paling bawah ini, pengadaan sekretariat. Dulu namanya pengadaan sekretariat, tapi sebenarnya ini adalah community center. Jadi kita ya bersyukur kita sudah mulai mengisi satu bata lah ya, satu bata di bangunan Atmajodi. Istilahnya gitu ya. Karena bangunan Atmajodi itu dari pemahaman tidak sekedar bangunan fisik, tapi adalah bangunan keseluruhan yang dapat mewujudkan visi meningkatkan mutu kehidupan masyarakat secara umum. Ya Bapak Ibu. Next. Perkenankan kami juga sedikit menyampaikan apa yang dilakukan Atmajodi selama ini ya Bapak Ibu. Mungkin Atmajodi jarang mengkomunikasikan gitu ya, yang apa aja sih yang sudah dibuat selama ini. Mungkin dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, Atmajodi punya program yang namanya Atmajodi Care. Itu adalah program sosial kita yang berfokus pada 5 aspek utama ini. Pertama, bantuan kemalangan yang sudah kita lakukan sejak awal dari tahun 2000. Itu bantuan penyediaan pendeta, pengurusan kremasi, dan penyebaran informasi yang tentunya memang mungkin ini masih banyak tantangan yang dihadapi, tapi tentu kami pengurus berkomitmen untuk menjadi lebih baik. Jadi harapannya ke depan ada beberapa hal, terutama untuk pendeta, Bapak Ibu, kita masih menjadi kendala saat ini. Ada pendeta tapi sifatnya adalah tidak tetap. Nah, kami berharap dengan adanya center ini kita dapat segera, kita sebagai masyarakat ya Bapak Ibu, dapat segera mengadakan pendeta tetap dan bisa menetap di Atmajodi Community Center ini karena tempatnya sudah kita sediakan. Dulu mungkin karena kita tidak punya tempat, kita juga bingung mereka bakal kalau ada nanti kita rekrut akan di mana gitu. Nah, sekarang kita sudah punya sarananya, tinggal kita wujudkan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, kemudian bantuan beasiswa ini tidak kalah pentingnya. Kita sudah memang mungkin sedikit kami perlu menyampaikan di sini konfirmasi bahwasanya memang kami belum dalam tahapan untuk mampu menanggung semua biaya kemalangan ketika ada kemalangan. Jadi hanya fokus pada apabila ada masyarakat yang kurang mampu, maka semua biaya termasuk pendeta, pengurusan kremasi, peti, ambulan, dan seterusnya itu menjadi tanggungan Atmajodi yang harapannya nanti kita bisa menjadi lebih baik lagi terutama tadi dalam layanan-layanan yang diberikan. Kemudian untuk beasiswa ada 22 siswa penerima bantuan yang selama ini dan kita memang fokusnya 22 memang angkanya lumayan nggak begitu besar karena memang kita fokusnya di Jakarta, tapi yang kita pentingkan adalah multiplier efeknya. Jadi yang kita fokuskan adalah mahasiswa. Karena apa? Karena begitu mereka bisa lulus, mereka bisa bekerja dan membantu sekelilingnya, membantu keluarganya. Jadi itu yang kita fokuskan sebetulnya sehingga adik-adik kita yang selama ini mungkin ada kendala dalam kuliah dan sebagainya bisa kita bantu dan mereka bisa berkuliah lagi. Kemudian bantuan dana kesehatan ada yang rutin kita bantu, ada juga kita bantu BPJS-nya misalnya sehingga bisa dapat bantuan dari ketika ada kebutuhan bisa ditanggung oleh BPJS. Kemudian bantuan bencana seperti kemarin yang di Medan, banjir ya Bapak Ibu, dan kita punya bantuan sembako bulanan bagi 16 keluarga di Jabodetabek yang sudah sejak kita berikan sejak tahun
sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, sedikit catatan Bapak Ibu, kami mohon maaf memang ini layarnya kecil ya. Ada beberapa kondisi yang sebetulnya kami melakukan penggalangan dana dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, kadang sering-sering diganggu gitu ya, tiba-tiba dapat SMS, WA, ada penggalangan dana. Sebetulnya itu adalah, ya kami juga hanya fasilitator Bapak Ibu ya. Jadi fasilitator, peran kami adalah memastikan bahwa memang bantuan layak diberikan dan memastikan tata kelolanya betul dan tepat sasaran. Jadi tugas kami di situ, dan kami ketika ada permintaan bantuan kami hanya meneruskan ke Bapak Ibu, dan syukurnya kita beberapa kasus Bapak Ibu ya, misalnya ada Ibu NS, kami mohon maaf kami nggak pernah cantumin nama karena privacy itu penting bagi Atma Jodi, tapi semua data apabila ada yang membutuhkan kami sangat siap untuk menyampaikan untuk data-data siapa yang dibantu. Tapi kalau laporan keuangan kita sudah mulai mempublikasikan ke seluruh keluarga besar Atma Jodi termasuk anggota, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa publikasikan laporan keuangan tersebut ke masyarakat luas. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kemarin juga ada bantuan pengiriman jenazah ya dari Medan. Saya mohon maaf nih masih kalau nggak salah kemarin ada 20-an donatur. Kemudian ada penggalangan dana banjir Sumatera Utara dan Aceh. Ada 80 donatur. Penggalangan dana dulu waktu COVID-19 ada 99 donatur. Dan kemarin ada satu musibah ya, ada warga kita yang memang kebetulan profesinya sebagai ojol gitu ya, kehilangan motor. Nah, jadi memang bukan berarti Atma Jodi akan membantu semua kehilangan motor. Ini memang kenapa kita bantu, pertimbangannya adalah beliau salah satu penerima bantuan sembako, dan dengan hilangnya motor itu nggak bisa bekerja. Jadi mau nggak mau, walaupun kita pada akhirnya cuma kasih motor yang bekas lah gitu ya, tapi yang penting beliau bisa melanjutkan usahanya. Tapi satu hal yang kami catat di sini bahwa memang semua bantuan-bantuan ini menunjukkan bahwa masyarakat kita itu sangat peduli dengan sesama, gitu ya. Jadi ini sebuah kebanggaan dan mungkin kita perlu applause untuk masyarakat kita ya Bapak Ibu ya. Jadi ini luar biasa sekali dan kita punya, saya melihat adanya peluang bagi kita untuk melanjutkan ini, memperluas skop bantuan kita menjadi semakin lebih besar. Tentunya kita juga tidak sekedar berpikir bagaimana kita memberikan ikan, tapi kita mencoba memberikan kail. Tadi kita dengan pengembangan SDM itu sebetulnya adalah fokus kita bagaimana meningkatkan edukasi keterampilan bagi adik-adik kita sehingga mereka bisa sendiri bisa berupaya untuk ya self sufficient lah, gitu ya. Next. Nah ini hanya bantuan distribusi bantuan tahun 2020 ya. Next. Nah ini yang agak menarik, waktu kemarin kita bantuan banjir di Medan. Jadi kita bantunya bukan sembako, tapi bantuan yang kita berikan adalah sarana pendidikan, tas, buku, tulis, karena memang sangat dibutuhkan pada saat itu, dan kita membantu 742 siswa-siswi di Sumut dan Aceh, dan semuanya itu memang bantuan dari masyarakat gitu ya, dan ini sangat-sangat membantu, dan kita juga berhasil men-establish relawan di Medan yang bisa membantu ketika ada program-program kedepannya juga bisa. Dan satu hal yang menarik, kita sudah punya database siswa-siswi yang dibantu. Jadi kita punya database sehingga kita bisa menjalin hubungan dan melaksanakan program-program pengembangan SDM ke depannya. Next. Nah ini Bapak Ibu, kami sedikit izin menyampaikan pendekatan Atma Jodi terhadap beasiswa. Jadi tidak sekedar ada yang datang, isi form, terus dikasih, enggak gitu ya. Jadi pendekatannya ada permintaan informasi, tentu ada survei kelayakan. Setelah ada survei itu misalnya dengan interview, observasi, laporan studi terkini. Nah setelah itu ada keputusan diberikan atau tidak. Apabila diberikan, kami akan cari fundingnya, pendanaannya bisa dari kerjasama pihak ketiga dengan kampus yang menyediakan beasiswa, bisa dengan
KIP, program KIP, kemudian bisa dengan program orang tua asuh juga apabila ada masyarakat yang oke, saya mau bantu misalnya 5 anak, 10 anak, kita bisa hubungkan, dan tentunya kalau memang dua opsi ini tidak ada, mau nggak mau kita menggunakan kas Atmajodi yang memang terbatas Bapak Ibu. Nah, kemudian tidak hanya sebatas kita berikan selesai, ada pendampingan kepada siswa-siswi melalui komunikasi dengan sekolah dan pemantauan progres studinya. Jadi nggak kita lepas ya Bapak Ibu, karena memang kalau kita lihat juga pemberi beasiswa dimanapun dia akan pantau gitu, nggak sekedar kasih terus selesai. Ini studinya gimana, beneran studi apa enggak gitu ya Bapak Ibu. Nah, selain pendampingan ada pengembangan. Pengembangan itu melalui pelatihan soft skill, dan tidak hanya soft skill, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan karakter dan motivasi. Ini sangat penting untuk menyediakan talent. Talent inilah yang mau kita bentuk, dan dengan adanya talent ini kami juga berupaya menyalurkannya. Baik misalnya dengan apabila ada peluang sebagainya yang bisa kita manfaatkan, kami akan merekomendasikan itu, atau mencarikan peluang bisnis. UMKM dan seterusnya, itu juga sesuatu yang sangat mungkin dilakukan. Next. Nah, ini sedikit proses aja, tapi sebetulnya sudah saya jelaskan tadi. Boleh next. Nah, ini salah satu apa yang konkret kami lakukan pada saat itu, dibantu oleh Pak Rajesh Khanna, Pak Raffi Makija, dan Pak Suresh Kumar yang memang pakar-pakar di bidangnya ya. Kita melaksanakan webinar pendidikan dan beasiswa. Bagaimana misalnya peluang mendapatkan beasiswa di luar negeri itu seperti apa. Nah, kita buat webinarnya, dan waktu itu ada 67 pemuda-pemudi Tamil di Jabodetabek maupun Sumatera Utara, karena ini online, bisa bergabung dan mendapatkan manfaat dari program ini gitu ya. Jadi tadi kami sempat bicara dengan mendapatkan inilah yang semacam saran masukan dari Pak Mani ya, bahwa bagaimana kita bisa memberikan dampak. Nah, ini menjadi masukan sangat berharga, bagaimana kita memberikan dampak, dan memang kita mulai dengan program-program seperti ini. Next. Nah, ini juga kita lakukan rutin. Ini mohon izin karena memang kita Bapak Ibu, sebenarnya kita kan komunitas ya Bapak Ibu. Kita memang komunitas Hindu, kita punya program, tapi ini sifatnya online Bapak Ibu ya. Kita online. Setiap Jumat kita juga ada program untuk anak-anak kita yang juga bisa dapat nilai agama dari program ini. Gitu ya. Next. Nah, ini juga menjadi penting karena kita harus tahu masyarakat kita siapa aja di Jabodetabek ini, tinggal di mana, dan bagaimana kita bisa mereach out mereka. Gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini program-program untuk anak-anak muda, kami tetap memandang bahwa ini penting, karena dengan mereka lah kita bisa melakukan regenerasi. Jadi memang regenerasi ini menjadi satu hal yang cukup penting, menjadi perhatian Atmajodi, karena ke depan ya anak-anak muda lah yang akan melaksanakan dan melanjutkan program kita. Next. Nah, ini beberapa program seni budaya, misalnya kita melaksanakan Dipawali Night, karena kita juga ingin ada semacam ya sedikit hiburan lah buat masyarakat kita ya di Jabodetabek dengan talent dari anak-anak kita yang ada di sini, gitu ya. Next. Iya, next, boleh lanjut. Nah, ini program bulanan kita. Next. Ya, terus. Nah, ini kita pernah juga melakukan kelas Tamil secara online Bapak Ibu, dan mungkin ke depannya apabila memang peminatnya banyak, nanti kita juga bisa lakukan untuk kelas yang offline Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini dulu pernah ada kita Ayurveda talk gitu ya, talk untuk kesehatan, pernah kita lakukan di zaman COVID. Next. Nah, ini sedikit kami jelaskan, mungkin kita berbicara banyak, angan-angannya banyak, tapi sebenarnya sumber pendanaannya seperti apa Atmajodi? Mungkin kan Bapak Ibu bertanya-tanya juga ya. Jadi memang sumber pendanaan kita tuh ada 3 yang utama. Yang rutin, jadi ada sumbangan rutin dari anggota dan masyarakat. Sumbangan non rutin tadi kalau ada penggalangan dana, dan
sumbangan untuk belanja modal yang salah satunya adalah untuk AJCC ini, gitu ya Bapak Ibu. Jadi intinya memang saat ini masih sifatnya sumbangan, gitu ya. Next. Nah, ini sedikit tentang Atmajodi Community Center-nya yang memang sangat-sangat relevan dengan kegiatan hari ini. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan sebetulnya proses ini bukan baru. Proses pengadaan center ini pernah kita lakukan di tahun 2008 dan kita sebut itu tahap 1. Di tahap 1 itu terkumpul 302 juta, itu bagian dari pelaksanaan malam kesenian Dipawali. Kalau Bapak Ibu masih ini ya, kita waktu itu melakukan penggalangan dana juga, tapi memang karena pada saat itu belum mencukupi. Kemudian setelah sekian lama memang, tapi karena kami memang punya prioritas yang lain pada saat itu, dan pada akhirnya di tahun 2024 kami melanjutkan proses, dan pada tahun 2024 terkumpul dana 1.437.850.000 dari 81 donatur, Bapak Ibu. Nah, itu pendanaannya tadi, kalau pengeluarannya sudah disampaikan oleh Pak Jaya Krishna ya Bapak Ibu, ini sisi bagaimana kita mendapatkan source-nya. Nah, yang paling penting kan Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, terus udah dapat mau diapain, karena ini baru awal malah gitu ya Bapak Ibu, ini sarana gitu ya. Manfaat tadi itu apa gitu kan, kembali ke manfaat, apa manfaat yang bisa diberikan oleh center ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang harus kita sama-sama rumuskan dan kita sama-sama implementasikan Bapak Ibu ya. Kalau kami sebetulnya saat ini dalam jangka pendek Bapak Ibu ya tentunya, itu fokus pada sarana untuk pengembangan pendidikan dan pengembangan SDM, dan fokus pada pengembangan kompetensi generasi muda melalui peningkatan kemampuan bahasa asing seperti bahasa Inggris, yang itu cukup penting karena menjadi basis untuk kalau kita mau kuliah, mau kerja. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu untuk mendapatkan knowledge yang lebih, karena banyak pengetahuan itu memang adanya di resource-resource yang berbahasa Inggris gitu. Jadi kita mau ciptakan komunitasnya dulu, adik-adik kita yang sekitar di sini, dan kami juga nanti bapak-bapak warga sekitar ya, kami rencananya juga membuka nggak hanya buat komunitas di sini Pak. Jadi kalau misalnya ada warga sekitar yang kurang mampu, nanti juga bisa bergabung di sini Bapak Ibu, tapi nanti melalui izin Pak RT gitu Pak ya. Jadi nanti ada kebutuhan seperti itu Pak RT, nanti kami siap memfasilitasi, dan nanti kami bisa lakukan, kita gabung kelasnya sama murid-murid yang lain, dan rencananya kelas bahasa Inggris ini kita kelola profesional Pak. Jadi nggak asal, bukan berarti kalau sosial terus ini kan sosial gitu ya. Nggak, kita mau yang profesional karena kita ingin ini menjadi cikal bakal pusat pendidikan dan pelatihan Atmajodi ke depan. Jadi kita punya mimpi yang lebih besar sebetulnya, tapi kita mulai dulu prosesnya di sini, kita belajar dari pengalaman, dan kita akan kembangkan ini menjadi, misalnya tempatnya mungkin nggak di sini Bapak, karena kan kita ini mungkin terbatas ya, tapi nanti kita mungkin suatu saat kita punya mimpi, kita bangun pusat pendidikan yang lebih layak gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kemampuan lainnya misalnya IT, kemudian menjadi wira swasta, dan nggak kalah pentingnya itu pelatihan prakerja Bapak Ibu, karena kalau kami memahami beberapa lulusan-lulusan sarjana belum tentu siap kerja. Itu pengalaman ya, dan itu kami dengarkan langsung dari para pemberi kerja, dari masyarakat juga gitu. Jadi ini sangat penting, gimana misalnya membuat CV, bagaimana wawancara, dan kita ada di Atmajodi resource-nya cukup banyak yang profesional di bidangnya gitu, sehingga kami tidak kekurangan kalau resources. Nanti justru kami mohon bantuan nanti dari Bapak Ibu semua yang masyarakat kita untuk merumuskan ini sama-sama dan membuat ini menjadi kenyataan. Kemudian ya tadi sarana implementasi, kemudian kita mungkin bisa lakukan mini seminar seperti ini ya Bapak Ibu, misalnya yang terkait parenting, terkait kesehatan dan seterusnya bisa kita lakukan di sini. Ya nanti juga mungkin ada kelas offline agama Hindu, dan kita akan buat semacam podcast room di sini gitu ya.
Dan ini nanti kita juga bisa lakukan kegiatan secara hybrid sehingga walaupun kelas bahasa Inggrisnya atau kelas bahasa Tamil atau kelas yang lain atau pelatihan dilakukan di sini, tapi kita bisa online, misalnya masyarakat kita di Medan atau di seluruh tempat bisa juga join. Jadi kita akan mengutamakan kelas hybrid. Tadi tempat tinggal pendeta akan menjadi salah satu prioritas bagi AJCC. Kemudian sarana pengembangan seni budaya, dan yang kami sedang rintis, mudah-mudahan nanti bisa berjalan. Kami mencoba planning mengenai kegiatan usaha yang sifatnya jasa, karena bukan dagang di sini ya Bapak Ibu, jasa yang misalnya jasa pengurusan STNK gitu. Jadi mungkin masyarakat kita yang nggak perlu repot-repot ke Samsat itu bisa langsung nanti dibantu sama tim Atmajodi gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kami sedang rumuskan prosesnya, dan itu nanti tentu butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa ke depannya bagaimana kita mengembangkan bisnis ini. Next. Baik, demikian paparan saya yang ternyata tidak singkat ya Bapak Ibu. Mohon maaf menyita waktunya, tapi saya kira ini salah satu momen penting dan momen berharga bagi kita untuk bisa menyampaikan program Atmajodi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Parama Santi, Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak Tangges atas pemaparan yang sangat inspiratif. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari tokoh masyarakat Bangun Reksa Indah II. Kepada yang kami hormati Bapak Arahap, dipersilakan untuk maju ke depan. Bagi yang beragama Islam, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi penyelenggara dan umat Hindu yang menyelenggarakan di tempat ini, kami sampaikan Om Swastiastu. Saya mengutarakan ini karena saya tahu persis bahwa organisasi ini merupakan suatu organisasi sosial yang disampaikan kepada kami pada waktu memohon persetujuan tempat ini dipakai sebagai suatu sarana untuk budaya, pendidikan, dan juga sebagai sosial. Diterangkan bahwa Bapak-bapak akan berkegiatan. Nah, saya coba lihat bahwa Atma Jodi itu cahaya sejati dari diri yang abadi atau kekal, yang harapan kita sebagai suatu tetangga, mudah-mudahan cahaya ini bermanfaat bagi anggotanya tentunya, tapi juga bagi lingkungan di sekitar sini sebagai suatu cahaya yang memberi manfaat. Seperti tadi dalam program paparan sudah kami lihat ada 5 program, dan itu mengajak masyarakat juga untuk terlibat di dalam program ini. Dan saya sebelumnya mohon maaf terlambat menjelaskan, saya diminta oleh Pak RT sebagai sebenarnya sebagai orang tua yang dituakanlah oleh Pak RW juga tadi informasi untuk menyampaikan selamat datang Bapak-bapak untuk berkegiatan di sini. Mudah-mudahan visi dan misi yang Bapak paparkan tadi itu dapat tercapai, dapat berkembang, bermanfaat bagi anggotanya, dan juga kami sebagai warga itu ya mudah-mudahan dapat membantu yang kira-kira dapat kita kerjasamakan dalam pengembangan administrasi ini dan organisasi ini. Ya semoga Bapak-bapak dapat mencapai visi misinya dengan sukses tanpa halangan apapun. Ya mudah-mudahan kami juga berdoa, ini bulan bagi kami bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh barokah istilahnya bagi kami. Bapak-bapak sukses
tadi disampaikan one for all ya, satu untuk semua dan semua untuk satu. Pesan daripada Pak RT, jika ada sesuatu yang diperlukan, ya kami dapat ya berpartisipasi dalam menyukseskan program Bapak di lingkungan ini. Mudah-mudahan itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian. Selamat kepada bentar Pak, saya lihat dulu. Ini ada catatannya di saya. Kepada Bapak penasehat organisasi ini, kepada Pak Tangges, kalau saya tidak salah namanya, mohon maaf Pak ya, karena baru tahu ya berapa menit barusan, ya. Pak Tangges, dan juga kepada Bapak Panir sebagai sekretaris organisasi ini. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, dan kami juga mengucapkan kepada umat muslimin yang hadir di tempat ini selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf kepada bapak-bapak. Om Santi 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 Om. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang menjalankan puasa, sebentar lagi tim kita akan membagikan buka puasa. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu boleh stay dulu di sini, karena sebentar lagi kita akan buka puasa. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Kita bisa berkumpul hari ini di sini dalam acara peresmian Community Center Atmajodi. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bisa memberi rahmatnya untuk kita bisa berkumpul dalam acara peresmian Atmajodi ini. Yang kita ketahui, Atmajodi selama ini adalah satu yayasan yang mengurusi urusan kemalangan. Jadi seperti kita ketahui, yang selalu dibuat konfirmasi oleh semua masyarakat bahwa kalau belum ada konfirmasi dari Atmajodi berarti yang bersangkutan belum meninggal. Ini yang saya ketahui selama 26 tahun ini. Dan tadi saya di briefing oleh pengurus dan teman-teman dari Atmajodi bahwa sekarang Atmajodi selain urusan sosial kemalangan, mereka punya mimpi baru, yaitu sudah melaksanakan ada beberapa pilar lainnya, yaitu pendidikan dan untuk pengembangan SDM serta budaya dan ritual. Hal ini sangat-sangat harus kita banggakan karena kita masyarakat Tamil di Jakarta ini jumlahnya tidak banyak. Jadi dengan pengurus Atmajodi yang mau melakukan hal-hal yang di luar hanya tadinya kemalangan, harus kita bantu dan harus kita sambut secara terbuka. Saya yakin ke depan kalau semuanya berjalan lancar dan dikerjakan secara profesional, transparan, pasti donatur-donatur yang lain pasti akan membantu dan Atmajodi ini akan tambah besar. Dan khususnya dengan adanya Atmajodi Center, ini merupakan hal yang baik karena semua pengurus bisa kumpul di sini melaksanakan mimpi besar mereka, yaitu untuk urusan pendidikan. Pendidikan ini penting karena kita bisa menyalurkan mereka-mereka yang nggak mampu, masih banyak yang perlu dibantu, mereka bisa dapat pendidikan yang lebih layak dan mereka bisa disalurkan untuk pekerjaan yang seperti tadi dijelaskan oleh panitia. Begitu juga untuk seni budayanya.
kita harus melestarikan, kita harus ingat, kita masyarakat Tamil di Jakarta ini untuk generasi yang berikutnya, generasi saya masih oke, tapi generasi yang akan datang itu nggak boleh melupakan leluhur kita, khususnya di budaya dan juga agama, khususnya untuk pendidikan bahasa Tamil. Sekarang kita kadang-kadang mungkin semua yang hadir di sini, generasi setelah kita, kebanyakan anak-anak dan cucu-cucu kita itu kadang-kadang kita bahasa Tamil, mereka tanya, Tata itu apa Tata? Jadi ini kan satu hal yang ya kita tahu kita lahir dan besar di sini, boleh kita bilang itu penting, tapi kita harus ingat budaya kita dari mana, kalau bisa kita lestarikan ada baiknya. Dan untuk itu saya lihat upaya dari Atmajodi untuk melakukan hal itu harus kita sambut dan harus kita dukung. Jadi Atmajodi Center ini mudah-mudahan ke depan bisa jadi tempat untuk berkumpulnya semua pengurus, dan tadinya untuk pelaksanaan pendidikan dan budaya ini bisa berjalan lancar. Sebagai penutup, marilah kita doakan Atmajodi Center akan lebih maju dan lebih sukses. Terima kasih. Selanjutnya, lanjutkan pemotongan pita. Kami mempersilakan untuk Ketua dan Wakil Dewan Penasihat, Ketua dan Wakil Pembina, dan Ketua Wakil Pengawas dan Pengurus Atmajodi untuk mendampingi pemotongan pita AJCC. Tepuk tangan yang meriah atas diresmikannya Atmajodi Community Center. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur atas berdirinya AJCC, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang melambangkan doa dan harapan akan keberkahan bagi perjalanan komunitas kita ke depannya. Kami persilakan Bapak WWK untuk memotong tumpeng. Kita akan memasukkan sesi prosesi penandatanganan. Di depan ini sudah ada papan di mana seluruh tamu-tamu, hadirin dan keluarga besar Atmajodi akan bertanda tangan, menuliskan kesan dan pesan di depan. Kami persilakan.
kami telah melaksanakan peresmian Atma Judi Community Center, yang mana pada hari ini dan pada kesempatan tadi yang telah selesai kita laksanakan dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pemuka, komunitas, para donatur yang berkesempatan hadir. Dan dari apa yang kami saksikan dan kami lihat, semuanya cukup positif responnya, dan harapan kami ke depannya dengan adanya Atma Jodi Community Center ini bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas, karena nantinya ke depan Atma Jodi Community Center akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan Atma Jodi yang ke depannya bertujuan untuk melayani masyarakat. Dan harapan terbesar kami adalah ke depannya semua orang yang ada baik dari komunitas maupun yang di luar bisa bergabung menjadi bagian daripada Atma Jodi, sehingga Atma Jodi ke depannya bisa lebih besar, lebih baik, dan lebih bermanfaat buat semua. Mungkin dari saya seperti demikian, mungkin akan ditambahkan oleh Pak Nagis. Terima kasih Pak Hariram. Kami dari pengurus harian mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi masyarakat, seluruh dukungan masyarakat dan donatur. Semoga kami benar-benar dapat memaksimalkan Atma Jodi Community Center untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, saya Kanen dari Dewan Pengawas mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur dan tamu-tamu yang hadir. Semoga Atma Jodi selalu bisa melayani masyarakat dengan baik dan masyarakat bisa bergabung kepada Atma Jodi. Yang terbaik adalah all for one, one for all.